Fa in akala aw syariba nasiyan fa innahu yutimmu shaumahu wa la qada'a alaih. Namun seandainya dia makan dan minum karena lupa, dia tidak ingat bahwa dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum di siang hari di saat dia sedang menjalankan ibadah puasa karena lupa tadi, fa innahu yutimmu shaumahu wa la qada'a alaih, maka baginya tetap untuk melanjutkan puasanya, tetap untuk menyempurnakan puasanya, wala qada'a alaih, dan tidak ada qada' baginya. Jadi kalau kita makan dan minum karena lupa, ya, kita tidak ingat bahwa kita sedang berpuasa, maka harus melanjutkan puasanya, harus menyempurnakan puasanya, wala qada'a alaih, dan tidak perlu untuk mengqadha di hari yang lainnya. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dalil yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah di ayat yang terakhir. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Rabb kami, la tu'akhidna, jangan engkau menghukum kami, in nasina, ketika kami lupa, aw akhtana, atau ketika kami melakukan kesalahan yang tidak kami sengaja. Dalil ini menunjukkan bahwa makan dan minum, ya, ketika sedang berpuasa dan tidak ada unsur kesengajaan, kita lupa, lalu kita makan dan minum, maka puasanya tidak batal dan dia tidak wajib untuk mengqadha, dan wajib baginya untuk melanjutkan makanan, wajib untuknya berpuasa sampai datang waktu maghrib. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa sedangkan dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena dia, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makan dan minum kepada orang itu. Allah telah memberikan sedekah kepada orang itu, kata Rasulullah SAW. Jadi makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan karena kita lupa, karena kita tidak ingat sama sekali, ya, sebenarnya itu adalah kita sedang diberikan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mendapatkan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang penting tadi syaratnya apa? Kita tidak ingat sama sekali bahwa kita sedang berpuasa. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, makan dan minum yang dikatakan makan itu bukan hanya memasukkan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan kita, yang bukan hanya memasukkan makanan yang mengenyangkan perut kita. Tapi pengertian makan di sini disebutkan oleh para ulama adalah idkhalu syai'in ilal ma'iddati an tariqil fammi wa huwa 'amun yashmilu ma yanfa' wa ma yadur wa ma la naf'a fihi wa la darar. Kata para ulama bahwasanya yang dikatakan makan itu adalah idkhalu syai'in, memasukkan sesuatu, ilal ma'iddah, ke dalam lambung, ya, antariqil fammi, lewat mulut. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian sampai ke ma'iddah, sampai ke lambung, ya.
Wa huwa amun, dan ini mencakup seluruhnya, mencakup secara umum, baik itu bermanfaat untuk kesehatan ataupun yang berdampak mudarat untuk kesehatan. Intinya sesuatu yang masuk ke dalam lambung kita, maka itu dikatakan makan. Contoh, masuk semacam koin, masuk koin ke dalam mulut kita, kemudian ketelan sampai ke lambung. Itu di siang hari di bulan Ramadan. Maka kata para ulama, hal ini membatalkan puasa. Jadi puasanya itu batal, walaupun hanya sekedar koin saja, ya. Dan ini bukan bentuknya makanan, maka tetap membatalkan puasa karena sudah masuk sampai ke lambungnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama makna atau definisi daripada makan. Jadi makan itu bukan hanya makan seperti manusia pada umumnya yang mengenyangkan, yang bermanfaat untuk kesehatan kita, tapi definisi makan itu adalah sesuatu yang masuk ke lambung, ya, masuk ke mulut, kemudian sampai ke lambung, baik itu bermanfaat atau yang memberikan mudarat untuk kesehatan kita, maka itu bisa membatalkan puasa. Kemudian di sini disebutkan, idza akala aw syariba aw jama'a dhannan ghurub asy-syams aw 'adamu tulu'il fajri. Ya, bagaimana seandainya dia makan dan minum ataupun berjima, dhannan ghurub asy-syams, dan dia mengira bahwa matahari itu sudah terbenam. Bagaimana, apakah puasanya batal? Ya, seandainya ada orang yang makan dan minum dan dia berjima dan dia mengira bahwasanya matahari sudah benar-benar tenggelam, apakah puasanya tetap sah ataupun batal? Nah, di sini disebutkan li ahli ilmi fi hadhil mas'alati madhhabani. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Jadi khilaf di antara para ulama, ya, berbeda pendapat. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama adalah al-awwal anna 'alaihi al-qada'. Pendapat yang pertama adalah wajib baginya untuk mengqada'. Ya, ini pendapat yang mengatakan bahwa puasanya batal. Jadi kalau puasanya batal, maka wajib baginya untuk mengqada' di hari yang lainnya. Ini pendapat jumhurul ulama. Mayoritas para ulama, ya, di antaranya adalah al-a'immatu al-arba'ah, yaitu 4 imam mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, ya, berpendapat bahwasanya puasanya batal dan wajib baginya untuk mengqada' di hari yang lainnya. Kemudian ats-tsani, yang kedua adalah annahu la qada'a 'alaihi. Baginya tidak ada qada', tidak perlu mengqada'. Alias ini pendapat yang mengatakan bahwa puasanya sah. Puasanya sah dan tidak ada qada'. Ini pendapat mazhab Ishaq dan riwayat dari Ahmad, Daud dan Ibnu Hazm dan sebagian dari para salafus saleh. Nah, pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Majmu'atul Fatawa di juz ke-25. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang kedua ini, bahwasanya orang yang makan dan minum ataupun berjima dan dia menyangka, dia mengira bahwasanya matahari sudah terbenam, sudah tenggelam, maka tidak perlu untuk mengqada', alias puasanya sah. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan beberapa ayat, beberapa hadis. Dalil yang pertama adalah Al-Quran surah Al-Ahzab di ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum ila akhiril ayah.
dan tidak ada dosa bagi kamu terhadap perbuatan yang kamu tidak sengaja melakukannya. Bima fima akhta'tum, perbuatan yang tidak kamu sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, hanya saja kalian berdosa itu ketika benar-benar ada unsur kesengajaan. Sementara orang yang berbuka tadi, yang makan dan minum ataupun berjima, dan dia benar-benar mengira bahwasanya matahari sudah tenggelam, dan ini tidak ada unsur kesengajaan sama sekali, sehingga pendapat yang kedua ini ya mengatakan tidak batal puasanya dan tidak perlu diqadha. Berdasarkan ayat juga dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, pendapat yang terkuat ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pendapat yang dipilih oleh pengarang kitab Shahih Fiqh Sunnah adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya orang yang makan dan minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, dia berbuka puasa karena benar-benar tidak tahu, maka insya Allah puasanya sah dan tidak perlu diqadha berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Wallahu a'lam bishawab.